Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai sukses sidang skripsi, hal teknis. Jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan nonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman-temannya agar kedepannya teman-teman mendapatkan hidayah dan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Kali ini saya akan membahas teknis sidang skripsi yang biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa, hal yang kecil tapi berdampak besar terhadap eh, jalannya sidang skripsi. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah ketika teman-teman mau sidang skripsi, tentunya teman-teman tak lupa di hari H sebelumnya teman-teman harus menyiapkan pakaian yang nyaman. Nah, biasanya menggunakan eh, baju putih lengan panjang, kemudian celana lengan panjang dan alma mater. Biasanya ya, itu tergantung dari universitasnya. Di setiap universitas berbeda-beda. Ada yang memakai dasi tanpa alma mater, ada yang pakai alma mater. Tentunya teman-teman harus memiliki tingkat kenyamanan pakaian. Nah, ini sangat berpengaruh ketika teman-teman akan mempresentasikan sebuah pemaparan skripsinya. Kedua, istirahat yang cukup. Wah, ini biasanya teman-teman ketika mau melakukan sidang itu teman-teman itu begadang, susah tidur, kemudian kepikiran, terus kemudian tidurnya sebentar karena gugup, grogi. Nah, hal ini dikarenakan teman-teman memiliki faktor lain. Ya diusahakan teman-teman itu istirahat yang cukup karena mungkin sudah menguasai materinya, ya istirahat yang cukup, tidak usah bergadang. Yang ketiga adalah backup-an pemaparan. Nah, ini hal yang mungkin ini ya, eee, jarang terjadi, tapi pernah ini, saya ketika menguji, PowerPoint-nya hilang atau nah, hal yang kecil ini seharusnya, teman-teman bisa, mempersiapkan. Mungkin memiliki 3 flash disk atau 2 flash disk untuk membackup pemaparannya atau tidak. Yang paling aman misalnya ketika eee, hari H mau sidang, ternyata laptopnya rusak, itu hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi teman-teman bisa membackup-nya di mana? Menggunakan Google Drive, ya teman-teman bisa simpan di email. Nah, itulah menjadi apa ya, hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, tapi bisa terjadi ketika di hari H itu terjadi. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan itu, plan A, plan B, plan C. Oke, yang selanjutnya adalah datang ke tempat, sidang ya, datang ke tempat sidang teman ya. Jadi kenapa saya menyarankan datang ke tempat sidang teman. Jadi teman-teman itu memiliki gambaran ketika ingin sidang itu ternyata gambaran sidang itu seperti ini. Menyiapkan, oh kalau sidang seperti ini, tapi jangan terlalu dipikirkan, itu jalan aja, nanti latihannya saya jelaskan dulu. Selanjutnya adalah makan makan yang sehat, makan makanan sehat. Nah, tentunya teman-teman ketika sudah mau berdaftar sidang, sudah ditentukan oleh bagian akademik, sidangnya kapan, teman-teman, wajib ya menjaga kesehatannya dengan makan makanan sehat, buah-buahan, terus kemudian tidak usah makan yang, mungkin yang banyak sambel dan lain sebagainya macam, nanti efeknya nanti sakit perut dan lain-lain, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah latihan presentasi. Nah, latihan presentasi di sini teman-teman ini, apa, untuk mempersiapkan di hari H tentunya tadi saya sudah membahas di poin nomor 4 datang ke tempat sidang. Nah,
teman-teman sudah memiliki gambaran, datang ke tempat sidang teman, terus kemudian teman-teman latihan. Latihan tentunya nanti mengajak teman-teman yang belum sidang atau, teman-teman yang lainnya untuk melatih presentasi teman-teman agar nanti pas hari H tidak gugup dan grogi. Dan nanti teman-teman mungkin ya, dari teman-temannya memberikan masukan yang untuk agar, nanti pas waktu ini tidak boleh seperti ini, tidak waktunya sekian 12 menit, atau, 10 menit. Nah, nanti itu mungkin jadi masukan, diberi masukan oleh teman-temannya yang terus kemudian, tidak lupa teman-teman komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, ketika kita sudah siap, sudah mendaftar sidang, tentunya kita harus berkomunikasi ya. Yang ketujuh adalah komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, komunikasi ini sangat penting ketika teman-teman sudah mendaftarkan diri untuk sidang skripsi, teman-teman harus, berkomunikasi ulang ke dosen pembimbing agar apa? Mungkin dosen pembimbing akan memberikan masukan, akan memberikan, bekal nanti ketika sidang seperti apa, atau mungkin, eee, berkomunikasi dengan dosen pembimbing ini sangat penting karena, teman-teman sudah dibimbing selama berbulan-bulan, sudah diberikan masukan, nantinya dosen pembimbing ini mungkin menjadi, eee, semangat teman-teman karena, eee, teman-teman sudah dibimbing oleh dosen. Jadi tenang ya, tidak usah grogi karena sudah mampu mempertanggungjawabkan, penulisan skripsinya dan mampu memahami, isi skripsi. Yang ke-8, santai dalam mempresentasikan skripsinya. Ya, teman-teman sudah melalui poin dari 1 sampai 7 itu harusnya teman-teman santai karena posisinya teman-teman, eee, ya sudah apa, sudah bisa menguasai secara menyeluruh, eee, hasil penulisan skripsinya dengan tenang dan santai. Jadi tidak usah panik ya, karena panik itu merusak konsentrasi kita ya. Teman-teman santai dan tenang, sudah bisa menguasai materinya, materi skripsi dan presentasinya, ya saya rasa teman-teman, akan nyaman dan tenang ketika hal itu semua sudah dikuasai. Yang terakhir adalah yang ke-9, mohon doa dari orang tua. Nah, ini yang sangat penting. Sebelum berangkat sidang, teman-teman itu, eee, memohon doa dari orang tua agar ketika sidang semuanya dilancarkan, mohon restu, dari orang tua, khususnya ibu ya. Jadi nanti teman-teman mau minta doa ke kedua orang tuanya atau, seluruhnya keluarganya mohon doa agar ketika sidang nanti lancar. Mungkin itu aja dari saya, informasi mengenai sukses sidang skripsi, dengan hal teknis, ya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika channel ini, bermanfaat dan mendapatkan, kebaikan dari informasi ini, silakan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu tidak bayar dan saya terus semangat untuk membagikan sebuah, informasi dan sharing kita mengenai dunia akademik, mengenai bisnis dan motivasi. Jangan lupa untuk sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dalam, berbagi literasi ini di channel saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.